Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pengurus mushola al-maghfirah yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Bapak Ustaz, Bapak Imam, Bapak, Ibu-ibu, jamaah sholat subuh mushola al-maghfirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melafazkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai wujud syukur atas limpahan nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan semua rangkaian nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, dan juga pada hari ini adalah nikmat kemerdekaan. Mudah-mudahan rangkaian nikmat-nikmat ini selalu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun tak pernah berhenti akan mengalirkan nikmat-nikmat yang lain kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Bersalawat dan menyampaikan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nantinya kita mendapatkan curahan syafaat dari beliau. Amin ya mujibas sa'ilin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian kita subuh kali ini dengan tema larangan mencela mayit. Apabila hamba Allah, kita manusia ini meninggal dunia, maka yang tersisa adalah hanya nama saja. Ketika sudah meninggal dunia, maka yang hidup dalam Islam sesungguhnya tak boleh untuk mengungkit-ungkit kembali, menyebut-nyebut kembali keburukan-keburukan yang telah dilakukan oleh sang jenazah. Maka ada sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, hadis dari Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, di mana Siti Aisyah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbul amwata, jangan kamu mencela orang-orang yang telah meninggal dunia. Fa innahum, maka sungguhnya mereka, kata Rasul, qad afdau ila ma qaddamu, sejauh mereka telah sampai kepada apa yang telah mereka lakukan, ataupun mereka nanti akan menerima setiap pembalasan yang telah diperbuat selama hidup ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di awal hadis ini Rasul menggunakan kalimat la. La itu bermakna la nahya. Nahi itu maknanya larang. Sehingga la ini bermakna suatu larangan yang tak boleh kita lakukan. La an-nahya, larangan. Maka kata Rasul, la tasubbu, jangan kamu mencela, jangan kamu mencaci maki. Artinya tak boleh. Apabila dalam satu ayat atau dalam satu hadis Rasul SAW ada kalimat larangan, maka larangan itu berarti hukumnya adalah haram. Di beberapa pertemuan sudah kita bahas, apabila dalam Al-Quran ada perintah, apabila dalam hadis ada perintah, maka hukumnya ada dua. Pertama, hukumnya wajib. Kalau tidak wajib, dia turun menjadi sunnah.
Sebaliknya juga jika dalam Al-Quran ada larangan, dalam hadis ada larangan, maka hukumnya juga dua. Pertama haram, yang kedua makruh. Kalau dia turun dari haram maka menjadi makruh. Wajib dan sunnah itu disebut dengan al-amar, perintah. Sementara haram dan makruh ini disebut dengan nahi, larangan. Jadi ada 5 ahkam syariah, hukum syarak bagi mukallaf itu: wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. 5 ini terbagi menjadi 3. Yang wajib dan sunnah ini masuk kategori amar, perintah. Kemudian haram dan makruh ini termasuk kategori nahi, larangan. Kemudian mubah ini masuk dalam kategori at-tashdid, pilihan. Kalau sudah memilih boleh melakukan dan boleh tidak melakukan. Nah, dalam hadis ini lah ini bermakna nahya, larangan yang menunjukkan suatu keharaman. Tak boleh, berdosa. La tasubul amwat, jangan kamu mencela, mencaci maki orang-orang yang sudah meninggal dunia. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, andaikan ada keluarga kita, tangga kita, sahabat kita yang sudah meninggal dunia, bisa saja tidak menutup kemungkinan selama hidupnya banyak hal-hal yang buruk yang dia lakukan. Apakah keburukan itu bagi kita yang dapat kita rasakan, ataukah untuk orang lain? Sementara kita memahami dan mengetahuinya. Maka setelah dia meninggal dunia, janganlah kita caci maki. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata dalam mulut kita ini memburuk-burukkan jenazah ini, walaupun realnya memang dia melakukan keburukan. Kenapa itu dilarang? Fa'innahum, kata Rasul, karena sungguhnya orang-orang yang sudah meninggal dunia itu qad afdau ila ma qaddamu, dia sudah selesai. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan juga bahwa di dunia ini Rasul mengatakan darul amal, tempatnya kita beramal, tempatnya kita berbuat, tempatnya kita investasi perbuatan-perbuatan. Apakah perbuatan itu baik atau perbuatan itu buruk? Karena ini darul amal, akhirat nanti disebut dengan darul jaza, harinya pembalasan, tempatnya pembalasan. Nah, kalau dia sudah melakukan perbuatan-perbuatan di dunia ini, apakah perbuatan baik yang kita dengar dengan amal soleh, ataukah dia perbuatan buruk, amal syar yang dia lakukan, sudah selesai. Kalau sudah selesai, urusan keburukan yang dia lakukan nanti Allah yang akan membalas. Kebaikan yang dia lakukan, maka Allah akan membalas kebaikan. Maka khusus kepada hal yang buruk, kita dilarang untuk mengungkit-ungkit kembali. Kita dilarang untuk sampai mencaci maki orang yang sudah meninggal. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya urusan pembalasan, apakah tempatnya itu baik dan buruk, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini sudah selesai. Maka ada lagi hadis Nabi yang sangat populer, idza mata banu adam in qata'a amaluhu illa min salat. Kalau manusia itu sudah meninggal dunia, maka tak ada lagi yang bisa dia lakukan. Tak ada lagi amal soleh yang bisa dia manfaatkan untuk menyelamatkan dirinya. Juga sebaliknya, tak ada lagi dosa yang akan dia lakukan karena sudah selesai. Illa min salas, kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyah. Andaikan selama hidupnya dia pernah melakukan hal bersedekah jariyah, apakah dia menyumbang untuk bangunan masjid, musola, madrasah, apakah dia berwakaf untuk musola, madrasah, masjid, tempat-tempat sosial lainnya, sehingga itu bernilaikan sedekah jariyah. Maka ini walaupun jasad kita sudah dalam tanah, tinggal tulang belulang, tapi pahalanya terus mengalir. Aw ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Bapak ibu-ibu, kita mengaji ini, lalu kajian kita ini kita amalkan, kita ajarkan kepada orang lain. Saya pribadi, bapak ibu juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka ini terus mengalir.
Yang terakhir, awaladin solehin yad'ulah, doa anak yang soleh. Hanya 3 ini. Yang lainnya tak bisa kita melakukan amal soleh. Demikian juga hal keburukan. Tak ada, walaupun sudah meninggal kita dosa yang tak mengalir. Kalau sudah meninggal sudah selesai. Oleh karena itu, seburuk apapun yang dilakukan oleh seorang, maka saudara kita atau keluarga kita atau kerabat kita, tetangga kita, siapapun, setelah dia meninggal dunia, la tasubul amwat, tak boleh kita mencaci maki mereka, karena urusan mereka sudah selesai. Kemudian hadis yang kedua dalam kitab ini, hadis dari Ibnu Umar. Yang pertama tadi hadis dari Aisyah. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Hadis dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Ibnu Umar dan Umar bin Khattab. Qala, Ibnu Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udhkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim." Udhkuru, ingatlah, sebutlah, kata Rasul, mahasina mautakum, kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal dunia, wa kufu an masawihim, dan jauhilah, cukupkanlah dari mengingat keburukan-keburukan mereka. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau hadis yang pertama tadi bahwa kita dilarang untuk mencaci maki orang yang sudah meninggal dunia karena urusan mereka sudah selesai. Tak ada lagi yang perlu dicatat oleh malaikat Allah. Pada hadis yang kedua ini ada 2. Yang pertama, anjuran untuk selalu mengingat, menyebut-nyebut kebaikan orang-orang yang sudah meninggal, walaupun kebaikannya itu sedikit bisa. Apalagi kalau kebaikannya banyak. Ya Allah, kami merasa kehilangan jamaah. Biasanya jamaah kami ada 1 saf. Atau saf itu lebih kurang 21 orang. Karena sudah meninggal 1 orang, maka sekarang 20 jamaah tetap kami. Luar biasa Bapak, luar biasa Ibu. Sholat jamaahnya rajin, berinfaknya juga rajin, mengajinya juga rajin. Pokoknya semua amal soleh, kegiatan sosial dia tak pernah tinggal. Disebut-sebut kebaikan. Tapi sekarang ini Pak Ustaz, banyak musola, masjid memasang spanduk berita kehilangan. Bapak ibu-ibu, bagi yang menemukan sahabat kami, katanya, hilangnya sejak hari raya Idul Adha sampai sekarang belum ditemukan. Jika bapak ibu menemukan, tolong ajak dia ke musola atau ke masjid kami. Sudah banyak masang spanduk seperti itu. Kenapa? Ketika Idul Adha ramai datang. Setelah Idul Adha tak lagi datang dia ke musola masjid. Dia tinggal sejarahnya lagi. Jadi bapak ibu-ibu, jika ada yang melakukan perbuatan kebaikan, apakah kebaikan itu secara spiritual, secara keagamaan, ataukah kebaikan yang dia lakukan secara sosial, atau kedua-duanya, kemudian orang ini meninggal dunia, boleh kita mengingat, menyebut kebaikan orang yang sudah meninggal dunia. Ini hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, kemudian oleh Imam At-Tirmidzi. Kalau dalam hadis riwayat Imam Abu Daud nomor hadis 4300, Imam At-Tirmidzi nomor hadis 1040. Kalau hadis yang pertama tadi riwayat Imam Bukhari. Ini bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk sebutlah, ingatlah. Maka boleh kita mengingat, bahkan disunnahkan. Mahasina mautak. Mahasin itu berasal dari kalimat hasunah, maknanya adalah kebaikan. Jadi kita ingat kebaikan-kebaikan walaupun orang itu sudah meninggal dunia. Jadi ada seorang ibu, misalnya dia bercerita kepada anak-anaknya, bapakmu dulu ketika dia masih hidup, sampaikan bapakmu yang dia lakukan adalah setiap bulan, setiap pekan, terutama hari Jumat, infak ke musola. Dia menyantuni anak yatim, dia memberikan
biaya pendidikan kepada orang-orang tak mampu, dan sekarang anak itu masih ada, maka anak-anakku, lanjutkanlah perbuatan baik bapak ibu. Misal, boleh. Seorang bapak berpesan juga kepada anaknya, wahai anak-anakku yang perempuan, ibumu itu adalah wanita yang betul-betul soleh, yang mencontoh perilaku hidup istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mulianya hati ibumu, walaupun dulu kami susah, tetap dia juga memberikan bantuan kepada orang, membantu orang, walaupun semampu kami. Maka anak-anakku lanjutkan, boleh. Jadi jangan pula kita selaku seorang bapak, kita selaku seorang ibu tak pernah mengingatkan itu kepada anak. Bisa saja termotivasi anak-anak kita untuk melakukan kebaikan. Bisa saja anak kita mungkin dia terlupa, maka kita mengingatkan. Bisa saja ketika kita sampaikan, ada anak-anak yang memang tak tahu dia, ternyata orang tuanya itu adalah orang yang amat sangat baik. Ketika disampaikan, terbayanglah, terkenanglah, terlintaslah dalam pikirannya, berarti orang tuaku ini adalah orang baik. Maka bapak ibu pun kita usah jauh-jauh, kita saja. Karena kita masih hidup, kita sampaikanlah mungkin kakek-kakek kita, orang tua kita. Kakekmu dulu di kampung ini orang mengenalnya adalah orang baik. Kenapa? Orang yang pertama kali membangun musola itu ide kakekmu. Walaupun hanya ide saja, itu ide kakekmu. Ya, karena kakekmu tak punya biaya, dia hanya memberikan masukan. Nah, orang kaya yang ada di kampung kita si Ah itu, ketika disampaikan kakekmu, karena kakekmu ini kalau dia ngomong didengar orang, dia dituangkan di sini. Mendengar kakekmu ingin punya ide buat musola, karena di kampung kita ini mau sholat agak jauh, didengar oleh orang yang kaya tersebut, akhirnya dia bangunlah musola. Bapak kita, kakek anak-anak kita ini mendengarnya, begitu kan? Cucu-cucunya tadi mendengar cerita itu, dan kita sampaikan kebaikan itu. Jadi orang tua kita ini dapat pahala karena mengeluarkan ide. Yang kaya tadi pun mendengar ide yang baik, dia mengejar untuk mendapatkan amal jannah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh. Apalagi dengan kecanggihan teknologi sekarang ini. Tiba-tiba di Facebook kita, tiba-tiba di grup kita, di Instagram misalnya, di WA, ada orang soleh meninggal dunia. Disebutkanlah, bahwa si Ah ini dulunya semasa hidupnya dia begini-begini. Banyak kebaikan yang disampaikan di sana. Yang di bawahnya mengomen saja, amin, amin, semoga husnul khotimah. Tidak apa, tidak menjadi berdosa. Kalau dulu mungkin kita harus bercerita, sekarang orang bisa mengungkapkan cerita itu dengan SMS. Boleh. Karena dalam beberapa bulan ini bapak ibu-ibu banyak orang-orang soleh yang meninggal dunia. Jadi kita baca di grup sehingga dia sebutkanlah kebaikan-kebaikannya. 1 bulan yang lalu lah, saya dulu pernah mengajar di salah satu pondok pesantren yang ada di Sumatera Selatan. Namanya Pondok Pesantren Qodratullah. Pimpinannya Buya Haji Muhammad Musti Tamrin Madani. Tiba-tiba di Jumat malam, pas saya pulang dari isi ceramah, ada di grup pondok pesantren itu diberitakan bahwa Buya meninggal dunia. Langsung saya telepon. Ada beberapa orang ustaz dan juga ada ketua alumni, karena saya lama mengajar di sana. Betul berita ini, saya bilang, betul ustaz, kami udah sampai di sini katanya. Yalah, kami sekeluarga turut berduka cita dan mendoakan. Terbayanglah saya saat saya pertama kali mengajar di pondok itu, apa ibu-ibu, saya lupa gaji saya berapa, anggaran 300.000 lah waktu itu. Itu di tahun 99, akhir 99, awal tahun 2000. Tapi semua biaya makan saya ditanggung. Jadi bersih gaji saya 300.000.
ketika itu. Ketika dapat gaji, ada acara kondangan, ada ustadz yang menikah, pergilah kami. Lalu sampai di sana memang sudah janji, saya mau ada yang mau dibeli di kota Palembang karena pondok itu lebih kurang 35 kilo dari kota. Naiklah bis, saya tak tahu. Kan bapak ibu tahu sendiri di Palembang itu tukang copet banyak. Saya tak tahu, ada orang dulu dekat saya cerita dengan saya. Rupanya setelah mungkin waktu yang sudah, tempat yang sudah dia tentukan, dia turun. Ketika dia turun baru ingat saya, uang saya tadi sudah hilang. Untung masih ada uang 20.000 untuk pulang. Jadi saya bilang sama kawan itu, silakanlah kau lanjut, aku pulang balik. Kenapa? Uangku hilang. Loh, kok bisa hilang? Entah, mungkin yang dekat saya tadi cerita. Asik pula cerita dengan dia, rupanya tukang copet. Nah, itulah dulu. Pulang saya, rupanya berita ini didengar oleh pimpinan ini. Akhirnya saya diberi pula gaji yang sama 300.000 lagi. Agak sekian sama ustaz itu dari saya. Jadi 1 bulan 2 kali saya gajian. Terbayang saya. Padahal mungkin tak seberapa bagi beliau, tapi kebaikan yang dia sampaikan itu, yang dia lakukan itu bagi kita luar biasa. Jadi saya sampaikan, memang dia orang baik. Pimpinan pondok ini adalah orang baik. Walaupun manusia biasa kan pasti ada juga melakukan kesalahan, tapi kita tak perlu mengingat kesalahan. Yang kita ingat kebaikan-kebaikan. Maka bapak ibu boleh kita mengenang kebaikan-kebaikan, atau dalam bahasa hadis disebutkan mahasina mauta, kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal dunia. Andaikan ada keburukan, maka kata Rasul dalam hadis ini, wa kufu an masawi, cukup. Tak usah kita perpanjang lagi, tak usah kita ceritakan lagi. Dia dulu ketika hidup, tak usah kita sampaikan. Maka bapak ibu yang dirahmati Allah, ini menjadi catatan bagi kita. Kemudian hadis yang ketiga, hadis dari Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dzukira 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam halikun bisu'in faqala la tadhkuru hal kakum illa bi khair. Hadis dari Aisyah, kata Siti Aisyah, dzukira 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang meninggal dunia yang disebutkan keburukan-keburukannya di sisi Nabi Muhammad SAW. Jadi ada orang meninggal dunia, lalu ada orang yang menyebut keburukan-keburukannya. Lalu apa komentar Nabi? Faqala, lalu Nabi bersabda, la tadhkuru hal hakum illa bi khair. Jangan kalian menyebutkan orang-orang yang telah meninggal dunia di antara kalian illa bi khair, kecuali kebaikan. Jadi bapak ibu di zaman Nabi sudah ada orang-orang yang ketika dia bercerita sama-sama mereka menceritakan orang yang sudah meninggal dunia tentang keburukan-keburukan. Jadi kalau sekarang ini ada misalnya melakukan seperti itu, kita mesti mengingatkan. Sebagaimana Rasul mengingatkan orang tersebut. Ketika disebutkan keburukan-keburukan di dekat Nabi, di hadapan Nabi, di depan Nabi, lalu apa komentar Nabi? La tadhkuru hal hakum illa bi khair. Jangan kamu sebut-sebut orang yang meninggal dunia itu, kata Rasul, illa bi khair, kecuali kebaikan-kebaikannya. Jadi bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti hadis-hadis yang kita sampaikan ini sekali lagi bahwa kita dianjurkan untuk mengingat-ingat, menyebut kebaikan orang yang sudah meninggal dunia, dan kita dilarang untuk menyebut keburukan orang yang meninggal dunia, apalagi sampai kita caci maki. Walaupun mungkin menyakitkan bagi kita. Bisa saja orang itu mungkin menzolimi kita. Bisa saja orang itu berbuat yang tak elok dengan kita. Tapi ketika dia sudah meninggal dunia, sebutlah, ingatlah kebaikan-kebaikannya. Pak Ustaz, sakit hati saya Pak Ustaz, tersinggung Pak Ustaz, rasanya Pak Ustaz akan bisa saya maafkan. Jangan. Kalau sudah meninggal dunia, maafkan.
Pak Ustaz tidak bisa, Ustaz tak bisa rasanya Ustaz. Kita bapak ibu kalau ingin menjadi orang yang baik itu dalam Quran surah Al-Imran itu wal afina 'anil nas. Kita harus berani memaafkan orang. Pak Ustaz dia tak minta maaf dengan saya, walaupun dia tak minta maaf dengan kita. Apalagi kalau sudah meninggal dunia, tak mungkin tiba-tiba dia datang pakai kain kapan dengan kita. Amul bu, minta maaf sama ibu, sekarang minta maaf yuk. Mau ibu didatanginya seperti itu? Bu, jenazah datang ke rumah ibu mau? Takut Pak Ustaz. Jadi bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, mendengar berita sahabat kita, misalnya teman kita yang dulunya sahabat kita, begitu dekatnya dengan kita, bisa saja semakan seminum, tapi kemudian dia menzalimi kita. Saya mungkin pernah juga saya sampaikan bapak ibu-ibu, saya ada jamaah Pak Ustaz yang mungkin dosa besar bagi saya Pak Ustaz, tapi rasanya Pak Ustaz, walaupun dosa besar saya minta ampunlah kepada Allah. Saya bilang kenapa Pak? Saya punya sahabat saya ini baik Pak Ustaz, tapi tiba-tiba usaha dia agak mandek, lalu dia punya uang dengan saya, tak banyak Pak Ustaz, 50 juta. Sekitar cerita ini tahun 2012. Dia pinjam uang itu sekitar tahun 2009. Lalu ketika saya tagih Pak Ustaz jatuh tempo, dia minta jatuh tempo 6 bulan katanya. 6 bulan saya tagih, kawan saya di Jakarta, kata jamaah. Dia jawab, bagaimana saya mau bayar? Usaha saya agak mandek sekarang ini, tunggulah 6 bulan lagi. Oke, saya tunggu Ustaz 6 bulan. Ketika 6 bulan Pak Ustaz saya tagih, tetap jawabannya seperti itu. Lalu saya kasih lagi waktu 2 bulan, artinya sudah 14 bulan Pak Ustaz. Lalu dia bilang begini sajalah, kalau memang kau perlu uang, kau datanglah ke sini. Saya datang Pak Ustaz ke Jakarta. Sampai di sana dia bilang, usaha saya tinggal jual kain ini lah. Nah, kalaupun kau mau, kau ambillah kain-kain yang belum terjual, lalu kau jual. Berapa uangnya sebagai ansur utang saya? Lalu di bawahnya bapak ibu bukan baru sini dijualnya. Maksud saya ketika itu beli, karena dia bilang kalau mau baju Pak Ustaz, datanglah ke sini, murah nih Pak Ustaz. Ceritalah bapak itu, memang cerita dia ini orang berhutang sama saya, dia tak punya uang untuk membayarnya, dikasihlah ini berapa yang laku akan menjadi pengurangan hutang. Waktu itu baru terjual sekitar 15 juta dapat uang. Baru seminggu di Pekanbaru ini. Hari ke-10 bapak ibu-ibu datang polisi ke rumah, bawa surat pemanggilan untuk bapak. Dia bingung pula, ada kasus apa, masalah apa saya. Pokoknya bapak kantor. Ternyata sampai di kantor, kawannya ini melaporkan dia penipuan, penggelap. Kok saya menggelapkan, menipu? Gimana Pak katanya? Memangnya kata Pak polisi itu apa masalahnya? Bapak nih kawan saya, dia pinjam uang dengan saya 2 tahun yang lalu. Akhirnya belum saya pinjamkan, tapi setelah itu, ini sudah 14 bulan katanya, saya pinjamkan uang itu sebanyak 50 juta untuk modal usahanya. Saya tagih Pak 6 bulan, saya kasih waktu lagi 6 bulan, terakhir saya kasih waktu 2 bulan Pak, makanya 14 bulan. Lalu dia bilang dia tak punya uang, ambil saja barang ini. Maka saya ambil lalu saya jual. Kata Pak polisi, apa bukti utang piutang Pak? Karena kawan ada Pak. Terus kalau memang dia membayar, mana bukti bahwa Bapak dia membayar pakai pakaian yang Bapak ambil ini, kain yang Bapak ambil ini? Tak ada juga Pak, karena kawan tidak bisa Pak. Kami akan meyakini apa yang Bapak sampaikan kalau ada bukti ini. Kalau Bapak ibu-ibu, ini pelajaran juga bagi kita, siapapun kalau dia menghutang pada kita harus catat. Kan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza tadayantum bidain
ila ajalin musamma, apabila Anda orang yang berhutang, terjadi transaksi hutang piutang di antara kamu, di mana menentukan waktunya sekian nanti akan dibayar, faktubu, tulis. Kita kadang-kadang karena tetangga, karena sahabat tak mau menulis. Ketika kita tagih, dia bilang, kapan aku punya hutang sama kau? Jangan kau mengarang-arang, katanya kan. Jangan kau mengada-ngada, aku tak pernah. Bukti tak ada. Tak mungkin lah kau tak ingat kau datang ke rumahku, kau minta tolong betul, kau nangis. Ingat nggak? Aku tak punya CCTV aja, kalau punya CCTV nampak, kata ibu misalnya, kita bapak kan. Tapi karena tak punya catatan, bapak ibu, dalam hukum Islam pun kita catatan itu, bukti itu penting. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Bukti itu kan amat sangat penting, terutama bagi orang yang menuduh. Jadi kalau kita menagih, apa buktinya? Kita menuduh orang, apa buktinya? Maka bapak ibu akhirnya jamaah saya ini, bapak ini masuk sel, ditahan. Barang bukti dia mengambil barang tadi ada. Sementara yang disampaikan bahwa sahabat yang tadi berhutang tak ada. Di sel 1 kali 24 jam. Belum juga selesai, nambah lagi 1 hari. Akhirnya karena bapak ini ada juga uang, carilah pengacara. Akhirnya pengacara yang menjaminkan dirinya 3 hari dia keluar bebas. Sakit hati saya Pak Ustaz. Tapi saya mengaji, saya sampaikan ini jangan pula bapak ibu contoh. Akhirnya Pak Ustaz, gelap mata saya, hilang pikiran saya, keluar saya dari sel itu. Saya pergi ke Jawa. Saya temui dukun yang paling hebat di Jawa itu. Kata dukun itu, kau mau nengok dia sakaratul maut, atau kau mau nengok dia sedang ditanduk orang dalam neraka? Saya kepingin nengok orang menanduk kawan saya itu, katanya dalam neraka. Oke, tanggal sekian, hari sekian, jam sekian kau datang. Akhirnya Pak Ustaz saya datang, betul meninggal Bapak. Tapi sekarang nyesal saya Pak Ustaz. Kan dosa sudah datang itu pun. Saya baca-baca Pak Ustaz, saya dengarkan ceramah, katanya syirik banyak Pak Ustaz. Tapi karena saya kesal, karena sakit saya Ustaz, uang saya sudah hilang, saya masuk penjara pula, katanya kan banyak kali ruginya saya. Gelap mata saya Pak Ustaz. Tapi Pak Ustaz jujur, maka sekarang saya ini tobat Pak Ustaz. Saya bilang baguslah Pak kalau Bapak tobat, karena itu dosa yang luar biasa. Apalagi syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kita taubat nasuha. Maka saya ingatkan tadi yang Bapak Ibu contoh pula cerita ini kan, dicontoh dipraktekkan pula, berdosa pula di saya. Ini kan sekedar cerita. Sekalipun sakitlah kita karena dizolimi orang, disakiti orang, tapi ketika orang itu sudah meninggal dunia, ingatlah kebaikan-kebaikannya. Jangan kita caci maki, jangan kita sebut-sebut keburukannya. Karena bagi sang jenazah, orang yang sudah meninggal dunia, sudah lepaslah kewajiban-kewajiban yang mesti dia lakukan ketika dia hidup. Karena sudah mati, dia hanya mempertanggungjawabkan terhadap apa yang sudah dia lakukan semasa hidup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kajian kita ini hanya sekedar mengingatkan kita bersama, jangan sampai yang kita ingat, yang kita sebut itu adalah keburukan pada orang yang sudah meninggal dunia. Tak ada gunanya. Kita pun mau memberikan nasihat kepadanya, tak juga berguna karena dia sudah meninggal dunia. Tapi ketika kebaikan itu kita ingat, setidaknya memberikan motivasi kepada kita yang masih hidup. Bila perlu doakan mereka, doakan tetangga kita, doakan sahabat kita yang mungkin selama hidupnya ada keburukan yang dilakukan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Lalu ada orang bilang, dulu dia kan menyakitimu, dia kan menzalimi, kau ziarah pula ke dia, kau doakan pula dia. Tidak apa-apa. Bahkan dengan kita berbuat baik sekalipun kepada orang yang sudah meninggal dunia, maka itu akan dicatat sebuah amal soleh bagi kita yang masih hidup ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika ada yang mau bertanya, persilakan.
Ustaz, tentu kan dalam hadis yang Nabi sampaikan ini tidak ada disebutkan kafir atau tidak disebutkan dia sebagai seorang muslim. Tapi secara umum apabila tidak disebutkan istilah kafir dalam hadis itu, berarti Nabi mengingatkan kita sama muslim. Maka yang perlu kita garis bawahi di sini memang adalah kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal dunia sama muslim. Jangan kita sebut keburukan-keburukan orang yang sudah meninggal dunia sama muslim. Tetapi jika orang yang sudah meninggal dunia itu adalah orang-orang kafir, bisa. Apakah boleh? Dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kisah Fir'aun, bagaimana Allah menceritakan kisah Haman, bagaimana Allah menceritakan Abu Lahab yang kita kenal dalam Quran surah Al-Lahab. Itu kan keburukan-keburukan saja, tak ada kebaikannya. Tambat siada abilah biwata ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selana ranzatalah wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Dalam ayat itu tak ada kebaikan Abu Lahab yang ceritakan. Semua adalah keburukan-keburukan. Jadi boleh saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Bapak Ibu baca dalam tafsir Quran surat Al-Lahab ini, rupanya Abu Lahab ini ada kebaikan yang dilakukan kepada Nabi, tapi Nabi tak merasakan. Karena adilnya Allah, Allah perlihatkan nanti kebaikan Abu Lahab. Abu Lahab ini kan paman Nabi. Rupanya ketika Siti Aminah melahirkan Nabi kita Muhammad SAW, ada pembantunya yang menyaksikan proses lahirnya Nabi. Lalu pembantunya ini bergegas pulang. Kenapa? Yang pertama, ternyata Siti Aminah melahirkan seorang putra. Yang kedua, banyak hal-hal aneh yang dilihat oleh pembantunya Abu Lahab. Ada wanita yang datang yang tak dia kenal siapa wanita. Lalu ada orang-orang yang menyaksikan saat Nabi kita lahir yang dia tak kenal, karena yang datang itu adalah para malaikat. Bergegas dia pulang, belumlah sampai di depan rumah sudah dia panggil tuan, tuan, tuan. Terkejut Abu Lahab, ada apa kau pagi-pagi buta seperti ini kau panggil aku? Ada yang mengejarku? Tidak tuan, ada berita baik tuan. Apa berita itu? Aminah sudah melahirkan seorang putra. Mendengar bahasa putra itu, apa kata Abu Lahab? Betul yang kau sampaikan ini? Betul tuan, saya tak bohong. Silakan tengok. Jika yang Tuhan sampaikan, jika yang engkau sampaikan benar, kata Abu Lahab, maka hari ini kau akan saya merdekakan. Begitulah orang Arab ini, walaupun seburuk-buruk dia perangainya, tapi kalau hal yang menyenangkan hatinya, dia berani berkorban apa saja. Akhirnya hamba sahayanya ini bisa merdeka. Jadi luar biasa. Nabi kita lahir berdampak positif kepada hamba sahaya Abu Lahab. Dia bisa merdeka. Itu saja Bapak Ibu kebaikan Abu Lahab kepada Nabi. Tak aneh lagi. Karena merasa senang lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Maka ada satu riwayat mengatakan setiap hari Senin Abu Lahab itu diberikan diskon siksaan. Kenapa? Karena dia suka dan senang saat Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan ke dunia, dan itu menjadi kebaikan bagi Abu Lahab. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Walaupun kebaikan itu mithqala dzarratin, hanya sebesar butiran gandum, ya nanti Allah akan perlihatkan. Dan orang yang berbuat baik itu akan melihat, dan Allah beri pula balasan kebaikan. Nah, jadi kalau untuk orang-orang kafir silakan, tak jadi masalah. Bahkan sekali lagi dalam Al-Quran, orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar, orang-orang musyrik Allah cerita dengan sejelas-jelasnya agar kita memahami sifat dan tabiat orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik.
Tapi kalau dia masih beragama Islam, maka sebutlah kebaikan-kebaikannya. Cukupkanlah, tutuplah, cutlah keburukan-keburukan yang dia lakukan semasa hidup. Ada lagi Bapak Ibu sebelum kita tutup? Ya. Kalau kamu Ustaz, kalau kamu kita mencatat kan, kalau mencatat itu sepihak aja kita mencatat apa harus ditandatangani dua pihak atau utamanya kan kecil Ustaz misalnya. Dan nanti dia bisa aja dia berdalih dia nak kembali yang utang sama kita sudah mencatat kan, tapi dia dah lupa Ustaz. Ya. Jadi yang paling baik memang Bapak Ibu dalam hutang piutang harus yang mencatat itu adalah orang yang tempat dia berhutang, dan orang berhutang itu juga menandatangani. Itu yang aman, sangat baik. Jadi clear administrasinya. Kalau kita yang menghutang saja menulisnya, lalu dia tidak mengetahuinya, nanti dia bilang kamu nggak ada pula, kamu tambah-tambahin pula. Maka perlu kita perjelas itu. Jadi memang luar biasa Al-Quran mengajarkan kita agar tidak ada hal yang merasa dirugikan dan tidak ada pihak yang merugikan. Maka ketika ada orang yang berhutang kepada kita, jangan lupa untuk mencatat. Maka sekarang ini orang jual pulsa kan tak boleh seberapa, hanya 5.000 dia catat. Utang Pak ya, utang tolong dipaham katanya kan. Kasih tanggal walaupun 5.000. Jadi jangan pula kita tersinggung. Wah, ibu-ibu mau utang itu dicatat. Itu aturan Islam, itu ajaran syariat Islam. Jadi kalau kita menentang hal itu berarti sama kita menentang ayat tadi harusnya. Wah, itu luar biasa itu. Saya datang ke kedai itu, saya datang ke kios itu, saya utang pulsa dicatat. Berapa Bapak utang? 5.000. Itu luar biasa itu. Harusnya seperti itu. Kenapa? Artinya kita sedang mengamalkan ayat Al-Quran tentang pencatatan dalam hutang piutang. Jangan tersinggung kita. Saya kalau seperti itu saya luar biasa. Kadang-kadang kan mendadak habis pulsa, ada kawan saya telepon, tolong kirimin saya pulsa sekian, agak cepat nih karena perlu. Siap Ustaz. Sudah kau catat? Aman Ustaz, sudah saya catat. Kita ingatkan orang itu. Kenapa? Karena ini perintah Allah. Sama halnya masuk waktu sholat, ada orang azan kita ingatkan kalau kita sholat, kan sama. Ketika kita berhutang kepada orang, kita ingatkan, sudah kau catat kan? Sudah Pak. Bagus. Maka itu apa itu? Jangan tersinggung kita. Kalau tiba-tiba ngambil saja, hutang saja, tak jelas dihitungnya gimana. Maka konsep tidak ada yang menzolimi, tidak ada yang terzolimi, itu kan konsepnya luar biasa. Yang berhutang dia tidak menzolimi dan tidak terzolimi, yang berhutang pun tidak menzolimi dan tidak terzolimi. Itu konsep ekonomi dalam syariat Islam. Ini saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada suku kali ini. Mudah-mudahan kita yang masih hidup ini mengamalkan hadis ini. Kita sebutlah saudara-saudara kita selama muslim, tetangga kita, kerabat kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia, kebaikan-kebaikan yang dia lakukan selama hidup, sehingga termotivasi bagi kita untuk melakukan kebaikan itu, dan jangan kita sebut keburukan-keburukannya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan perlindungan kepada kita semua, keselamatan dalam hidup dan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.